Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafida Rizkia Husna dari kelas BM SDMA angkatan tahun 2022 dengan nomor MPM 22200111046. Di sini saya akan menjelaskan UTS Statistika Terapan, yaitu pengaruh gaya mengajar dosen terhadap prestasi mahasiswa. Langkah pertama yang harus kita dapatkan adalah mencari variabel X dan variabel Y. Di sini saya mendapatkan bahwa variabel X-nya yaitu gaya mengajar dosen dan variabel Y-nya yaitu terhadap prestasi mahasiswa. Setelah menentukan variabel X dan variabel Y-nya, kemudian menentukan dimensinya. Dimensi dari variabel X, yang pertama itu konten pembelajaran, yang kedua metode pengajaran, yang ketiga kemampuan berkomunikasi, dan yang keempat materi pembelajaran. Kemudian, dimensi variabel Y, yang pertama pencapaian akademik, yang kedua kemampuan analitis dan kritis, yang ketiga kepercayaan diri, yang keempat kebanggaan pada diri sendiri. Setelah itu, lalu kita membuat data kuesioner. Setelah mendapatkan data kuesioner, kemudian mendapatkan pernyataan variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X, itu pernyataannya yang pertama, audiovisual merupakan metode pembelajaran yang paling efektif. Yang kedua, cara mengajar dosen mempengaruhi belajar Anda. Yang ketiga, dosen yang mengajar dengan asik merupakan metode yang paling efektif. Yang keempat, dosen yang menjelaskan materi dibarengi dengan contoh merupakan pembelajaran yang efektif. Kemudian, mendapatkan pernyataan variabel Y berupa yang pertama, prestasi Anda meningkat setelah pembelajaran melalui metode audiovisual. Yang kedua, Anda mampu dalam mengerjakan tugas yang spesifik. Yang ketiga, Anda tidak cemas dan tidak takut gagal. Yang keempat, Anda bangga dan puas terhadap prestasi yang dimiliki. Kemudian, setelah membuat data kuesioner tadi, maka akan mendapatkan diagram lingkaran seperti ini. Untuk variabel X, yang pertama ada apakah menurut Anda cara mengajar dosen mempengaruhi belajar Anda? Jawaban dari mahasiswa menunjukkan bahwa 51,6% menunjukkan sangat setuju dan 48,4% menunjukkan setuju. Yang kedua, apakah menurut Anda audiovisual merupakan metode pembelajaran yang paling efektif? Di sini menunjukkan 48,4% mahasiswa setuju, 32,3% sangat setuju, 16,1% tidak setuju, dan sisanya sangat tidak setuju. Kemudian yang ketiga, apakah menurut Anda dosen yang mengajar dengan asik merupakan metode yang paling efektif? 61,3% mahasiswa menjawab sangat setuju, 38,7% sangat setuju. Kemudian yang keempat, apakah menurut Anda dosen yang menjelaskan materi dibarengi dengan contoh merupakan pembelajaran yang efektif? 71% sangat setuju, 25,8% setuju, dan sisanya ada yang tidak setuju. Untuk variabel Y-nya, yang pertama itu ada prestasi Anda meningkat setelah pembelajaran melalui audiovisual. Di sini menunjukkan bahwa 48,4% setuju, 29% tidak setuju, 19,4% sangat setuju, dan yang lainnya sangat tidak setuju. Yang kedua, Anda mampu dalam mengerjakan tugas yang spesifik. 67,7% itu setuju, 19,4% sangat setuju, 12,9% tidak setuju. Kemudian yang ketiga, Anda bangga dan puas terhadap prestasi yang Anda miliki. 45,2% mahasiswa setuju, 29% sangat setuju, 22,6% tidak setuju, dan yang lainnya sangat tidak setuju. Yang keempat, Anda tidak cemas dan tidak takut gagal. Di sini menunjukkan bahwa mahasiswa masih cemas dan masih takut merasa gagal. Karena di sini menunjukkan 41,9% mahasiswa tidak setuju, 29% setuju, 22,6% sangat setuju, dan 6,5% sangat tidak setuju. Kemudian, hasil dari tadi itu akan mendapatkan hasil output manual variabel X. Di sini dijelaskan bahwa nomor 1 itu sangat setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 tidak setuju, dan nomor 4 sangat tidak setuju.
Ini merupakan data-data yang dibuat melalui Excel. Kemudian ini merupakan data Excel. Nah, di sini ada variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X ada pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di variabel Y itu ada pertanyaan 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama, kita akan mencari skor terlebih dahulu. Untuk mencari skor itu, caranya sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian kita ngeblok dari pertanyaan 1 ini sampai pertanyaan 4. Kemudian di enter, hasilnya 16. Kemudian untuk mencari nilai, rumusnya adalah hasil skor dikali 100 dibagi 16. 16 itu dapat dari 4 pertanyaan dikali 4 option kuesioner. Nah, cara mencari nilai itu adalah sama dengan, kemudian ini hasil skor dipencet, terus dikali 100 dibagi 16. Enter, hasilnya itu adalah 100. Untuk skor dan nilai supaya caranya nggak ribet dan lebih praktis itu, jadi ini kita tarik nih kotak ini, kita tarik sampai ke responden 30. Ini yang skor ini. Nah, itu. Kemudian untuk mencari data minimal itu adalah sama dengan kita pencet yang min, terus kita blok skor ini, blok skor 1 sampai 30 kita blok. Dan kita enter. Dapat hasilnya bahwa data minimalnya adalah 8. Untuk mencari data maksimal, nilai maksimal, itu caranya adalah sama dengan max. Di situ skor responden 1 sampai responden 30 ini kita enter. Nah, jadi nilai maksimalnya itu adalah 16. Untuk mencari standar deviasi, caranya adalah sama dengan S, habis itu TDF. Nah, titik S. S itu adalah sampel. Nah, terus ini dikali. Salah, maaf. Jadi ini, maaf, ulang. Jadi caranya itu sama dengan S TDF. Yang ini yang titik S ini sampel, kemudian kita kali dalam kurung kita blok sama semua responden 1 sampai 30, kemudian kita enter. Dapat hasilnya 1, sekian. Untuk mencari varians itu caranya adalah var titik S, kemudian kita blok skornya 1 sampai 30. Terus 1 sampai kita enter. Dapat hasilnya. Bahwa hasilnya 3, sekian. Untuk mencari mean itu caranya adalah sama dengan average. Mean itu adalah rata-rata, kemudian kita blok skor ini 1 sampai 30 kita blok. Dapat hasilnya 13,933 sekian. Kemudian untuk mencari median atau nilai tengah itu kita mencarinya adalah sama dengan median, terus kita blok ini skornya 1 sampai 30 responden ini. Terus kita enter, dapat hasilnya itu 14. Untuk mencari modus itu adalah
2. Nah, di sini ada mode multi sama mode single, kita pilihnya yang mode biasa. Kemudian kita pencet skor ini. Skor ini kita pencet 1 sampai 30, kita enter. Dapat hasilnya 16. Untuk mencari n atau nilai, itu caranya adalah sama dengan kaunta, kita pakai yang kaunta. Terus abis itu skor ini kita tarik, kita blok sampai 30. Kita enter. Dapat kauntanya adalah dapat n-nya adalah 30. Untuk K itu rumusnya 1 ditambah 3.3 dikali log dalam kurung L9. L9 itu dapat dari n ini. Nah, untuk P atau panjang itu adalah caranya range ini dikurang K. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi dapat bahwa panjangnya itu adalah 2. Untuk range itu adalah caranya seperti ini. Jadi nilai maksimal ini dikurang nilai minimal. Nah, jadi range itu adalah hasil dari maksimal dikurang minimal. Jadi 16 dikurang 8 adalah 8. Untuk mencari koefisien variansi itu, caranya itu adalah standar deviasi ini, kemudian dibagi X bar, dan dikali 100. Dapat hasilnya 12,75962. Nah, kemudian setelah kita mencari data tunggal tadi, kemudian kita mencari kelas. Kelasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, cara menentukan kelasnya itu adalah menggunakan data tunggal yang tadi. Ada 6 kelas. Untuk mencari interval, ada interval kelas bawah, itu adalah hasil dari nilai minimal ini, hasilnya 8. Jadi interval nilai bawahnya itu adalah 8. Untuk interval yang atas, kelas atas, itu adalah caranya dari sini 8 ini ditambah 2 dikurang 1. Jadi interval kelas atasnya itu adalah 9. Kemudian untuk mencari interval kelas itu adalah pakai template dari Excel. Concatenate, terus dipencet ini 8 ini, kemudian dipencet 9 ini. Jadi ada 8 sampai 9 dan sampai seterusnya 18 sampai 19 gitu. Nah, oh iya, maaf, untuk yang interval kelas atas, jadi ini tuh 9 di 8 habis itu kan ini 10 dikurang 1 jadi 9. Jadi kalau yang interval kelas bawah ini hanya ditambah 2 doang tapi nggak dikurangin 1. Kalau yang interval kelas atas itu tetap ditambah, jadi 9 ini ditambah jadi 10 ini ditambah 2 dikurang 1 di 11. Jadi seterusnya gitu. Jadi kalau ini ditambah 2 doang, kalau ini ditambah 2 dikurang 1. Kemudian untuk mencari frekuensi itu menggunakan rumus ini, template dari Excel frekuensi. Terus abis itu semua responden ini dari 1 sampai 30 itu diblok, kemudian dapat hasilnya. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, hasil semua setiap kelas, kemudian dijumlahkan. Dapat hasilnya yaitu 30. Cara untuk menjumlahkannya itu menggunakan template sum sesuai respondennya gitu. Nah, untuk mencari yang X1-nya ini adalah ini itu di tengah-tengahnya interval 8 sama 9. Jadi di tengah-tengahnya interval 8 dan 9 yaitu 8,5, di tengah-tengahnya 10 dan 11 itu 10,5 dan seterusnya. Kemudian ada T
TKB atau titik kelas bawah. Titik kelas bawah itu cara menghitungnya adalah interval ini 8 dikurang 0,5, jadi 7,5 gitu. Nah, untuk yang ke bawahnya juga begitu, 10 dikurang 0,5 hasilnya 9,5 sampai seterusnya. Untuk TKA titik kelas atas itu ada interval atas 9,5 9 ditambah 0,5. Jadi 9 ditambah 0,5 jadi 9,5, 11 ditambah 0,5 jadi 11,5 dan seterusnya. Untuk mencari FK itu adalah awalnya dari frekuensi ini. Gitu. Jadi FK itu gini, 1 ditambah 0, 1 ditambah 10, 11 ini ditambah 12, 23 dan seterusnya. Untuk F1 dikali X1 caranya sendiri adalah FK ini dikali X1 gitu. Jadi hasilnya 8,5. Nah, kayak ini 1 dikali 0, hasilnya 0 gitu. Kemudian ini semua dijumlahin, kemudian ditambah hasilnya 423. Menggunakan template sum, seperti kayak frekuensi yang ini. Untuk X1 minus X bar, itu, maaf ini kepencet. Untuk X1 minus X bar, itu caranya adalah 8,5. Ini X1-nya itu kan ini 8,5 dikurang 14,1. Jadi 8,5 X1 ini dikurang X bar dari sini 14,1. Jadi hasilnya minus 5,6. Seterusnya pun begitu. 10,5 dikurang 14,1 hasilnya jadinya minus 3,6. Kemudian ini FI dalam kurung XI minus X bar. Caranya itu adalah memencet frekuensi. Jadi caranya itu kan pakai template ini ya. FI ini caranya itu frekuensi ini dikurangin sama X1 X bar gitu. Jadi maaf Ibu. Jadi frekuensi itu jadi FI X1 X bar itu adalah ini minus 5,6 dikali sama frekuensi ini. Terus ini minus 3,6 dikali 0 jadinya 0. Seperti itu. Untuk XI minus X bar pangkat 2 itu caranya adalah ini kan tadi sudah didapat XI minus X bar. Tinggal dipangkatin aja. Tinggal dipangkatin 2. Tuh. Nah, untuk yang FI X1 minus X bar pangkat 2, caranya juga sama. Jadi frekuensi ini, jadi FI X1 ini dikurang sama mana sih tadi? Maaf. FI X1 ini dikurang sama X bar. Jadi ini itu tinggal di pangkat 2. Jadi hasil 31,36. Kemudian, untuk membuat output Excel-nya, yang pertama itu adalah memencet file. Setelah itu, pilih yang option. Kemudian, pencet yang add-ins. Terus, analisis toolpath. Habis itu go. Kemudian ini pencet analisis toolpath. Habis itu oke. Udah. Setelah udah, pencet data. Terus pencet data analisis. Habis itu pencet yang deskriptif statistik. Habis itu oke.
Setelah itu untuk input range-nya itu adalah ini, skor ini sampai 30 ini. Sampai skor 30. Aduh. Sampai skor 30 yang itu. Dipencet. Maaf Ibu ulang. Jadi untuk input range-nya itu skor ini diblok sampai ke 30. Sampai yang responden 30 itu. Udah, habis itu dipencet oke. Oh, habis itu dipencet dulu summary statistik ini, baru oke. Udah. Nanti dapat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada variabel Y. Nah, di variabel Y ini ada pertanyaan 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk menghitung skornya, sebenarnya variabel Y itu cara menghitungnya itu sama kayak variabel X tadi. Nah, untuk menghitung skor itu, caranya itu kayak tadi. Jadi, pencet sum, pakai template Excel, sama dengan sum, kemudian memblok pertanyaan 5 sampai 8, kemudian enter. Dapat skor 12. Untuk yang nilai itu, rumusnya hasil skor dikali 100 dibagi 16. 16 yaitu dapat dari jumlah hasil dari perkalian option kuesioner dikali 4 pertanyaan. Nah, jadi caranya itu kalau di template Excel itu, cara nyari nilai itu sama dengan, terus habis itu dipencet skor ini, kemudian dikali 100 dibagi 16, dapat nilainya itu 75. Untuk mencari nilai minimal dalam data tunggal, itu caranya adalah pakai template Excel sama dengan min, lalu memblok skor 1-30 ini. Kemudian dapat yaitu 8. Untuk nilai maksimal pun juga sama, cuman template yang dipakai itu adalah sama dengan max, kemudian memblok 1-30 ini, kemudian dapat hasilnya yaitu 16. Untuk standar deviasi, itu adalah menggunakan rumus STDFI titik S adalah sampel, lalu kemudian memblok skor ini dari 1 sampai 30. Untuk varians, yaitu menggunakan template varians titik S. S itu sendiri adalah sampel. Nah, setelah sudah memilih template var titik S, itu kita memblok responden skor responden dari responden 1 sampai 30. Kemudian dapat hasilnya. Untuk mean atau nilai tengah, itu menggunakan template average, lalu memblok skor ini dari responden 1 sampai 30. Untuk yang median, itu menggunakan template median, lalu memblok skor 1 sampai 30. Untuk modus atau nilai yang sering muncul, itu menggunakan template mode, kemudian menggunakan yaitu setelah memencet mode itu, mencet yang ini. Jadi kita ngeblok 1 sampai 30 skor responden. Itu. Nah, untuk yang N atau jumlah, itu menggunakan counta, pakai template counta. Nah, setelah memencet counta, kita memblok 1 sampai 30 skor responden. Setelah itu, K atau kelas. Nah, untuk yang kelas ini, menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log L9. L9 itu didapat dari N ini. Untuk P atau panjang, itu hasil dari K dari range 8 ini dikurang 6 sama dengan 2.
Gitu. Nah, untuk range itu, cara mendapatkan hasilnya adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal, jadi 8. Untuk koefisien variansinya, itu menggunakan standar deviasi di ini, STD ini, dikali 100, kemudian dibagi X bar. X bar itu dari sini. X barnya ini. Jadi standar deviasinya itu 1,995685 ini, kemudian dikali 100, kemudian dibagi 11,6333, dapat hasilnya ini. Untuk menentukan kelas, interval, dan sebagainya juga sama seperti kayak tadi, kayak variabel X. Untuk menentukan kelas, itu kelas di data tunggalnya sudah ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk interval kelas bawah, interval bawah itu menggunakan data minimal. Jadi intervalnya itu adalah 8. Untuk interval yang 9 ini, interval ini, itu didapatkannya dari hasil 8 ini ditambah 2 dikurang 1. Jadi hasilnya adalah 9. Nah, habis itu untuk ke bawahnya, interval bawah itu 8. Jadi kalau dia ini menggunakannya hanya 8 tambah 2, nggak dikurang 1. Jadi hanya 8 tambah 2, 10, terus habis itu 10 tambah 2, 12, 12 tambah 2, 14, dan seterusnya. Sedangkan untuk yang interval kelas atas, yang ini, nah, untuk yang ini itu 11. Nah, jadi kalau ini itu 9 ditambah 2 dikurang 1, 10. Nah, gini. Nah, setelah itu, jadi ini dikali ini, ini ditambah ini. 9 ditambah 2 itu adalah 11. 11 kemudian dikurang 1. Tuh, 10. Tuh. Nah, kemudian untuk yang interval kelas, itu caranya adalah menggunakan template Excel concatenate L2, tanda kutip, tanda strip, tanda kutip, M2. L2-nya itu apa sih? L2-nya itu adalah interval ini, dan M2-nya itu adalah interval yang ini, yang bawah. Jadi, untuk L2-nya itu 8, untuk M2-nya itu 9. Dan seterusnya. Kemudian, untuk mencari frekuensi itu adalah frekuensi menggunakan template frekuensi, kemudian memblok skor responden 1 sampai 30, kemudian dapat hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu 3. Jadi kalau udah dapat semua hasil dari ini, dapat 30. Nah, ini tuh setelah udah, itu tuh dijumlahin menggunakan template rumus sum itu. Jadi 30. Untuk yang XI, X1 itu di tengah-tengahnya interval kelas atas dan interval kelas bawah. Jadi di tengah-tengahnya 8 dan 9 yaitu 8,5, di tengah-tengahnya 10 dan 9 itu 10,5, dan seterusnya. Untuk yang titik kelas bawah atau TKB, itu caranya adalah 8 ini dikurang 0,5. 8 dikurang 0,5 jadi 7,5, 10 dikurang 0,5 jadi 9,5, dan seterusnya. Untuk titik kelas atas, itu 9 ini awal 9, kemudian ditambah 0,5 jadi 9,5, 11 jadi 11,5, dan seterusnya. Untuk yang FK itu awalnya itu dari frekuensi ini. Nih, jadi ini frekuensi ini gitu. Nah, caranya itu adalah kayak ini kan 3
terus habis itu 14 ditambah 3 jadi 17 ditambah 7 jadi 24 ditambah 5 jadi 29 dan seterusnya. Untuk F1 kali X1 itu didapatkan dari FK dikali X1 Nah, jadi 8,5 dikali 3 itu hasilnya 25,5. Kemudian selanjutnya pun begitu. 17 dikali 10,5 hasilnya 147. Seterusnya begitu. X1 minus X bar itu cara menghitungnya adalah ini 8,5 ini dikurang 11,6333 ini. Jadi hasilnya minus 3,13. Seterusnya pun begitu. 10,5 ini dikurang 11, ini gitu. Nah, untuk mencari FI dalam kurung XI minus X bar, yaitu caranya frekuensinya itu kita mencet frekuensi, kemudian kita juga memencet X1 ini, jadi frekuensi dalam kurung X1 8,5 ini, kemudian tambah X bar. Di frekuensi ini sama X1 X bar ini. Gitu. Untuk mendapatkan FI dalam kurung XI minus X bar, caranya adalah frekuensi ini 3 ini dikali XI X bar. Jadi 3 dikali minus 3,13 jadi 9,4. Nah, seterusnya pun begitu. 14 dikali ini jadinya minus 15,87 dan seterusnya. Untuk mencari XI minus X bar pangkat 2 itu adalah, kan kita sebelumnya sudah mendapati XI minus X bar ya. Jadi ini hanya dipangkat 2-in saja, dipangkatin 2. Jadi minus 3,13 dipangkat 2 yaitu 9,818. Nah, untuk yang ini pun juga sama. Ini adalah pangkat 2-nya dari sini. Jadi minus 9,4 itu adalah pangkat 2-nya 29,45. Untuk ini hasil untuk FI kali XI itu, jadi ini tuh dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Kemudian menggunakan sum yang tadi. Seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan hasil output dari Excel dan hasil manual, kemudian ada yang melalui kalkulator. Berikut adalah data variabel X melalui kalkulator. Di sini ada mean, rumus, dan hasilnya. Di sini mean, rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI hasilnya 13,9. Modus, rumusnya MO sama dengan TKB ditambah FI dibagi dalam kurung F1 ditambah F2 dikali P hasilnya 16. Yang ketiga ada median. Median rumusnya adalah ME sama dengan TKB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 minus FK tutup kurung dibagi FM. Hasilnya 14. Untuk simpangan baku, rumusnya yaitu akar sigma FI dalam kurung XI minus X bar tutup kurung dipangkatin 2 dibagi N minus 1. Hasilnya 1,79. Untuk varians, ada S pangkat 2 sama dengan sigma FI dalam kurung XI minus X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N minus 1. Hasilnya 3,23. Untuk koefisien varians, rumusnya
KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100% hasilnya 12,75. Kemudian ada juga data variabel Y yang melalui kalkulator. Nah, ini data variabel Y yang melalui kalkulator. Yang pertama, mean, rumusnya X bar sama dengan sigma FI, XI dibagi sigma FI, hasilnya 11,5. Untuk modus, itu rumusnya MO sama dengan TKB ditambah FI, F1 dibagi F1 ditambah F2 dikali 5, dikali P, hasilnya 10. Untuk median, rumusnya ME sama dengan TKB ditambah P dalam kurung N dibagi 2 minus FK tutup kurung dibagi FM. Hasilnya 11. Untuk simpangan baku, rumusnya S sama dengan dalam akar sigma FI dalam kurung XI minus X bar pangkat 2 dibagi N minus 1. Hasilnya 1,995685. Untuk varians, S pangkat 2 sama dengan sigma FI dalam kurung XI minus X bar di pangkat 2 dibagi N minus 1, hasilnya 3,9827. Koefisien varians KV sama dengan S dibagi X bar dikali 100%, hasilnya 17,154. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau belibet dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai.